Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Nurta Iswara dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang menarik menurut saya, yaitu tentang bagaimana dua brand besar dunia, Adidas dan Nike, mengambil keputusan bisnis di tengah persaingan yang ketat. Nah, industri olahraga kini tidak hanya berfokus pada performa atletik, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Nike dan Adidas adalah dua pemimpin global dalam pasar sport apparel yang terus bersaing secara ketat. Melalui studi kasus ini, akan dianalisis bagaimana keduanya mengambil keputusan bisnis di tengah perubahan pasar dan tren konsumen, serta bagaimana penerapan konsep ekonomi manajerial dalam strategi mereka. Nike Inc. adalah perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Phil Knight dan Bill Bowerman pada tahun 1964 dengan nama awal Blue Ribbon Sports. Awalnya, mereka menjual sepatu merek Jepang Onitsuka Tiger. Pada tahun 1971, mereka memutus kerjasama dengan Onitsuka dan mengganti nama menjadi Nike, terinspirasi dari Dewi Kemenangan Yunani. Di tahun yang sama, diperkenalkan logo ikonik shoes. Nike resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 1980. Salah satu produk terkenalnya adalah sepatu Tiger Cortez. Selain itu, Nike dikenal luas dengan slogan ikoniknya Just Do It yang diperkenalkan pada tahun 1988 dan masih digunakan hingga kini. Adidas didirikan oleh Adolf Dassler di kota kecil Herzogenaurach, Jerman. Setelah sebelumnya menjalankan bisnis sepatu bersama saudaranya Rudolf pada tahun 1924 dengan nama Gebr. Dassler Schuhfabrik. Sepatu buatan mereka digunakan di Olimpiade dan populer berkat atlet seperti Jesse Owens. Setelah konflik internal, mereka berpisah pada tahun 1948. Adi mendirikan perusahaan baru bernama Adidas pada tahun 1949 dan memperkenalkan 3 garis sebagai ciri khas produknya. Bersama istri Kathy, Adi membawa Adidas berkembang menjadi salah satu merek olahraga terbesar di dunia. Pada tahun 2024, Adidas menggugat Nike atas dugaan pelanggaran hak paten pada teknologi dan aplikasi digital seperti Nike SNKRS, Training Club, dan Adaptive System. Gugatan ini merupakan buntut dari keluhan sebelumnya, di mana Nike menuduh Adidas meniru desain pre-magnet milik mereka. Perseteruan ini bukan yang pertama. Pada 2005, Nike juga pernah menggugat Adidas atas desain sepatu, namun diselesaikan pada 2007. Konflik ini mencerminkan ketatnya persaingan inovasi antara dua merek olahraga terbesar di dunia. Nike dan Adidas bersaing ketat secara global, di mana Nike mendominasi pasar Amerika Utara dan Adidas memiliki basis pelanggan kuat di Eropa. Persaingan ini mendorong kedua perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk demi mempertahankan posisinya di pasar internasional. Namun, di balik ketatnya kompetisi, keduanya menghadapi berbagai tantangan. Nike mengalami gangguan rantai pasokan akibat pandemi, penutupan toko di Cina, serta penurunan laba dan pangsa pasar. Sementara itu, Adidas menghadapi tekanan inventaris, pemangkasan tenaga kerja, serta target laba yang tidak tercapai. Selain itu, keduanya perlu terus menyesuaikan strategi dengan perubahan tren konsumen, memperkuat transformasi digital, dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam persaingan global yang terus berkembang. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana Nike dan Adidas mengambil keputusan bisnis dalam menghadapi persaingan pasar global. Studi ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan kedua perusahaan berdasarkan prinsip ekonomi manajerial seperti diferensiasi produk, struktur pasar oligopoli, serta peran distribusi dan digitalisasi dalam pengambilan keputusan mereka. Nike berhasil mempertahankan posisinya sebagai market leader dan top of mind brand dengan memperkuat strategi distribusi global. Saat ini, Nike memiliki lebih dari 1.000 outlet di 170 negara.
jauh lebih banyak dibandingkan Adidas yang hanya hadir sekitar 50 negara. Strategi ini membuat produk Nike lebih mudah diakses setelah kampanye iklan diluncurkan, memperbesar peluang pembelian. Rantai distribusi yang luas menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Nike dalam menjaga keunggulan pasar. Adidas menempatkan kualitas produk dan distribusi global sebagai prioritas utamanya. Perusahaan ini juga mulai memperkuat strategi digital untuk mengejar ketertinggalannya dari Nike. Salah satu pendekatan unik Adidas adalah menargetkan kota-kota besar sebagai pusat tren, bukan sekedar menjual secara massal. Transformasi ini menjadi kunci dalam mempertahankan posisinya sebagai pesaing utama Nike di pasar global. Slide selanjutnya ada elastisitas harga dan analisis biaya manfaat dalam strategi Nike dan Adidas. Yang pertama, elastisitas harga. Nah, Nike dan Adidas menjual produk dengan harga tinggi, namun tetap memiliki permintaan yang tinggi, terutama dari konsumen loyal. Ini menunjukkan bahwa produk mereka termasuk inelastis karena perubahan harga tidak terlalu memengaruhi permintaan. Yang kedua, analisis biaya manfaat cost-benefit analysis, yaitu Adidas dan Nike sering melakukan investasi besar seperti sponsor atlet, transformasi digital, atau membuka outlet global. Keputusan ini diambil karena manfaat jangka panjangnya, brand value, peningkatan penjualan, dianggap lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Slide selanjutnya ada diferensiasi produk dan pasar oligopoli dalam strategi Nike dan Adidas. Nah, yang pertama, diferensiasi produk, yaitu Nike mengedepankan teknologi dan inovasi dalam produknya seperti Air Zoom Flyknit, sedangkan Adidas menggabungkan fungsi olahraga dan gaya hidup seperti Samba dan Yeezy. Ini adalah bentuk diferensiasi produk untuk menonjolkan ciri khas dan menarik segmen pasar tertentu. Yang kedua, pasar oligopoli, yaitu Nike dan Adidas berada di pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar. Mereka bersaing ketat satu sama lain, dan keputusan satu perusahaan bisa memengaruhi strategi perusahaan lain, baik dari sisi harga, promosi, maupun inovasi. Slide selanjutnya, pangsa pasar Nike di industri alas kaki global. Pangsa pasar Nike, yaitu kapitalisasi pasar Nike sebesar 115,96 dolar miliar USD, mencerminkan kehadiran globalnya yang kuat dan kepemimpinannya dalam industri alas kaki. Nike secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai merek teratas, didorong desain yang inovatif, produk berkinerja tinggi, dan upaya pemasaran yang ekstensif. Pengaruh merek tersebut meluas ke berbagai segmen, termasuk pakaian olahraga, alas kaki kasual, dan perlengkapan atletik kelas atas. Slide selanjutnya, pangsa pasar Adidas dan strategi pengembangannya. Pangsa pasar Adidas, yaitu Adidas dengan kapitalisasi pasar sebesar 42,06 miliar dolar Amerika, juga memegang pangsa pasar alas kaki global yang signifikan, dikenal karena rangkaian produknya yang serbaguna dan warisan merek yang kuat. Adidas terus mengembangkan kehadirannya di pasar, fokus perusahaan pada keberlanjutan, desain yang mengikuti tren mode, dan kolaborasi dengan influencer dan selebritas telah memperkuat daya tariknya di antara berbagai kelompok konsumen. Jadi, kesimpulannya, Nike dan Adidas menerapkan strategi yang berbeda dalam menghadapi persaingan global. Nike unggul dalam distribusi luas, inovasi produk, dan brand positioning. Sedangkan Adidas fokus pada tren mode, keberlanjutan, dan strategi digital. Keduanya berada di pasar oligopoli, mengambil keputusan bisnis berdasarkan prinsip ekonomi manajerial seperti diferensiasi produk, analisis biaya manfaat, dan elastisitas harga demi mempertahankan daya saingnya di pasar global. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai materi analisis persaingan dua perusahaan besar antara perusahaan Adidas dan Nike? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih, see you next time.